Halo, jumpa lagi dengan saya di Cerita Megandika. Pada video kali ini, saya ingin bagikan kisah cerita tentang anak-anak di panti asuhan. Dan kali ini, kisah yang berjudul Anak Manja yang disunat pada usia 3 tahun. Kisah ini ditulis oleh sahabat saya, Mas Puji Purwanto. Bagaimana kisahnya? Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya ke teman-teman kita semua. Baik, saya mulai ya. Anak manja yang disunat pada usia 3 tahun. Aku lahir di Yogyakarta. Kata suster, aku dititipkan di panti asuhan Bunda Serayu sejak usia 40 hari. Tepatnya pada 4 Desember 2014. Suster dan bude di sini baik, merawatku seperti anaknya sendiri. Perhatiannya tercurah semua kepadaku. Apalagi kala itu aku satu-satunya anak yang usianya masih bayi. Namun karena semua memberi perhatian lebih, bude menganggapku sebagai anak manja. Ya, anak manja. Semua permintaan harus dituruti. Begitulah Bude Sarinah menilaiku. Soal makan juga aku pilih-pilih. Berbeda dengan kakak-kakakku di sini. Mereka mau makan apa yang disajikan di meja makan. Aku tidak. Bahkan kalau lagi malas makan, aku tidak mau makan nasi. Bahkan sampai berhari-hari tidak makan nasi. Paling diganti dengan makan roti. Aku sangat tidak suka makan sayur. Mungkin ini yang membuat badanku kurus. Tapi tidak sampai kekurangan gizi. Ini lebih disebabkan aku susah makan. Memang ini membuat kesal bude dan suster. Tetapi mereka tidak marah dan memaksaku memakan sayuran. Namun akibat kebandelanku ini pada usia 3 tahun, aku sering mengalami gangguan buang air besar. Hampir setiap hari sembelit. Kata bude, penyebabnya tidak ada serat atau sayuran yang masuk ke tubuh. Sakit rasanya kalau susah buang air besar. Aku sering teriak-teriak saat di toilet. Saat itu, aku sering diberi minuman susu fermentasi untuk memperlancar buang air besar. Masalah satu selesai, timbul masalah lain. Selain buang air besar, saluran kencingku bermasalah. Susah juga untuk pipis. Ini katanya karena aku kurang minum air putih. Akibatnya, suster menyarankan operasi agar saluran kencingnya kembali lancar. Kemudian saya dibawa ke dokter untuk dioperasi, seperti disunat, tapi bukan di tempat sunat. Dari pengalamanku ini, aku mulai sadar. Suster dan bude juga menyarankan agar aku makan makanan yang banyak serat seperti sayuran. Di usia 4 tahun, aku bersyukur sudah bisa makan seperti kakak-kakak yang ada di panti. Semua yang disajikan di meja makan, ku makan. Berat badanku juga naik 10 kg. Sekarang, apa saja dimakan. Buang air besar dan pipis sekarang juga sudah lancar dan normal. Cuma sifatku masih bandel. Kalau minta harus dituruti. Tapi di sini aku merasa senang. Banyak teman sudah seperti saudaraku sendiri. Aku bermain dan belajar bersama mereka. Semuanya juga baik padaku. Sekarang aku sudah sekolah. Aku bersekolah di TK Kristen Banyumas kelas A. Setiap hari aku diantar bude. Pada awal Desember 2019, usiaku 5 tahun. Aku harus bisa mandiri seperti yang diajarkan suster dan bude. Andai saja orang tuaku mengetahui perkembanganku di sini, pasti aku sangat senang. Apalagi suster dan bude selalu mengatakan kalau aku punya orang tua. Ibu katanya pernah datang ke sini saat usiaku 1 tahun. Aku tidak ingat wajahnya seperti apa. Apakah dia mau menerimaku atau tidak? Apalagi mereka belum mau mengakuiku sebagai anak. Mereka hanya menganggapku sebagai keponakan. Sedih rasanya. Kesedihanku makin membuncah saat saudara-saudaraku pulang ke rumah orang tuanya saat libur sekolah.
aku di kamar sendirian, sepi, sunyi. Memang ada suster dan bude, tapi aku juga kangen pada orang tua. Bude, aku juga kepingin pulang, kataku kepada bude sambil menangis. Bude dan suster bingung. Orang tuaku katanya asli Lampung dan tinggal di Yogyakarta. Tapi mereka tidak ke sini. Nenekku juga di Lampung. Terakhir ke sini bulan lalu. Kesedihanku mulai reda setelah suster dan bude diberi informasi bahwa aku memiliki saudara di Purwokerto dan Gombong. Kata bude, saudara yang tinggal di Purwokerto adalah kakak dari orang tuaku. Budeku itu sebenarnya sering ke panti, terutama saat mengadakan pesta acara ulang tahun anaknya. Tapi Bude tidak tahu bahwa aku adalah keponakannya. Dari informasi mulut ke mulut dan internet, akhirnya Bude di Purwokerto tahu dan menerima aku sebagai keponakannya. Begitu juga dengan nenek di Gombong. Saat libur sekolah, aku pernah diantar main ke Gombong. Banyak kasih sayang tercurah dari suster, Bude, dan kawan-kawan di panti. Selain itu, Bude dan nenek juga membuatku semakin kuat. Aku tidak sendiri. Aku sudah betah di panti, tidak mau sama ibu. Aku ingin di sini sampai mandiri. Suster Agnes mengatakan, anak-anak yang ada di sini dirawat dengan baik seperti anak sendiri. Panti juga tidak membolehkan anak-anak ini diadopsi. Kami dibiarkan tumbuh besar dan mandiri hingga dijemput orang tua kami masing-masing. Oleh karena itu, suster dan bude selalu memberitahu kami bahwa kami memiliki orang tua. Jadi, ketika besar kami akan kembali kepada mereka. Kami membutuhkan kasih sayang mereka. Ya, demikian kisah salah satu anak yang disunat pada usia 3 tahun. Oke, untuk mengikuti kisah-kisah berikutnya, jangan lupa tonton video berikutnya. Sampai jumpa.